Bayangkan, seseorang yang pernah bersumpah akan menemanimu seumur hidup, justru menjadi orang pertama yang menertawakan saat hidupmu hancur. Itulah yang dialami Nadia. Di depan keluarga besar, mantan suaminya mengusirnya hanya dengan sebuah koper tua, sambil berkata bahwa ia tidak akan pernah mampu bertahan hidup tanpa dirinya. Tawa penghinaan menggema, sementara air mata Nadia jatuh bersama runtuhnya harga dirinya. Namun tak seorang pun menyangka, setahun kemudian suami merangkak meminta belas kasihan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebelum mulai ceritanya, coba tekan tombol like dan subscribe pada saluran ini. Dan jangan lupa berikan komentarmu mengenai cerita ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit Surabaya masih diselimuti mendung tipis ketika Nadia berdiri di depan rumah megah yang selama 12 tahun ia sebut sebagai rumahnya. Di tangannya hanya ada sebuah koper tua berwarna coklat yang mulai mengelupas di beberapa sudut. Koper itu tidak berisi barang berharga, hanya pakaian, beberapa foto keluarga yang diam-diam ia selamatkan, dan sebuah buku resep lusuh pemberian almarhum ibunya. Di balik pintu rumah, suara tawa terdengar begitu jelas. Bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa yang perlahan menghancurkan harga dirinya. Rian berdiri di ruang tamu dengan jas mahal yang baru saja dijahit khusus untuknya. Wajahnya penuh rasa puas seolah baru memenangkan sesuatu yang sangat besar. Sudah selesai mengambil barangmu? Nada suaranya dingin. Nadia mengangguk pelan. Aku tidak akan mengambil apapun yang bukan milikku. Rian tersenyum sinis. Memangnya ada yang menjadi milikmu di rumah ini? Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada surat perceraian yang baru beberapa hari lalu diterimanya. Di sudut ruangan, Fania, istri baru Rian, memandang Nadia sambil menyilangkan kedua tangan di dada. Kalau aku jadi kamu, aku pasti malu keluar rumah. Hidup enak bertahun-tahun, sekarang harus mulai dari nol. Nadia tidak menjawab. Ia tahu, apapun yang keluar dari mulutnya hanya akan menjadi bahan tertawaan. 12 tahun lalu, ketika Rian belum memiliki apa-apa, mereka tinggal di rumah kontrakan kecil dengan atap bocor. Saat itu Rian hanyalah seorang sales biasa yang sering pulang membawa wajah lelah. Nadialah yang menjual perhiasan warisan ibunya untuk membantu modal usaha kecil suaminya. Ia juga yang mencatat setiap pemasukan, mengurus administrasi, melayani pelanggan, bahkan sering ikut mengantar barang menggunakan motor tua hingga larut malam. Namun ketika perusahaan mulai berkembang, semuanya berubah perlahan. Rian mulai mengenal orang-orang kaya, menghadiri pesta bisnis, bergaul dengan pengusaha besar. Lalu suatu hari, ia mulai malu mengakui bahwa istrinya hanyalah perempuan sederhana yang lebih sering berada di dapur daripada di salon. Nadia sebenarnya sudah merasakan perubahan itu sejak 2 tahun terakhir. Rian semakin sering pulang larut malam. Telepon genggamnya selalu terkunci. Jawabannya selalu singkat. Tatapannya pun tak lagi hangat. Sampai akhirnya kenyataan itu datang seperti petir di siang bolong. Rian mengajukan perceraian. Alasannya sederhana. Mereka sudah tidak sejalan. Namun beberapa minggu kemudian, Nadia melihat sendiri Rian menghadiri pesta bersama wanita lain yang kini berdiri di ruang tamu rumah itu. Semua menjadi jelas. Perceraian itu bukan karena mereka tidak lagi sejalan, melainkan karena Rian sudah memilih jalan baru bersama perempuan yang dianggap lebih pantas mendampingi seorang pengusaha sukses. Ayah Rian yang duduk di sofa hanya menghela napas. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun ibunda Rian justru lebih dulu berdiri. Nadia. Perempuan tua itu melangkah mendekat. Dulu aku memang tidak setuju anakku menikah denganmu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan benar-benar gagal mempertahankan rumah tangga. Nadia menundukkan kepala. Tidak ada gunanya membela diri. Karena sejak awal, ibu mertuanya memang tidak pernah menyukainya. Kamu terlalu biasa. Itulah sebabnya Rian mencari perempuan yang bisa mengangkat derajatnya. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Beberapa kerabat yang hadir hanya saling memandang. Tidak satu pun membela Nadia. Rian lalu mengeluarkan sebuah amplop putih. Ini uang tambahan. Anggap saja sedekah. Nadia memandang amplop itu beberapa detik. Lalu perlahan ia mendorongnya kembali. Aku tidak membutuhkan sedekah. Rian tertawa. Tawanya keras. Coba saja nanti. Aku yakin paling lama 3 bulan kamu akan datang mencariku. Fania ikut tersenyum. Perempuan sepertimu tidak akan bisa hidup tanpa laki-laki. Nadia menarik napas panjang. Ia menggenggam gagang koper lebih erat.
Lihat saja nanti. Jawabannya singkat, namun penuh keteguhan. Ia melangkah menuju pintu. Belum sempat keluar halaman, suara Rian kembali terdengar. Oh ya, kalau nanti sampai jualan gorengan di pinggir jalan, jangan mengaku pernah menjadi istriku. Beberapa orang tertawa kecil. Langkah Nadia sempat berhenti. Air matanya hampir jatuh. Tetapi ia memilih terus berjalan. Tidak ada gunanya menangis di depan orang yang sudah kehilangan rasa hormat. Begitu gerbang rumah tertutup di belakangnya, Nadia akhirnya menghapus air mata yang sejak tadi ia tahan. Ia memandang langit yang mulai gerimis. Dulu ia pernah bermimpi menua bersama laki-laki itu. Kini mimpi itu berubah menjadi kenangan yang menyakitkan. Sebuah taksi daring berhenti di depan rumah. Pengemudinya membantu memasukkan koper ke bagasi. Mau kemana, Bu? Nadia menyebut alamat kontrakan kecil yang baru semalam berhasil ia sewa. Selama perjalanan, ia hanya memandangi jalanan. Gedung-gedung tinggi, lampu lalu lintas, orang-orang yang sibuk mengejar kehidupan. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam mobil itu ada seorang perempuan yang baru saja kehilangan rumah, keluarga, dan sebagian besar hidupnya. Setibanya di kontrakan, Nadia membuka pintu yang masih berbau cat. Rumah itu sangat kecil, hanya memiliki satu kamar tidur, dapur sempit, dan ruang tamu yang bahkan tidak cukup untuk menaruh sofa besar. Namun entah mengapa, saat melihat dapur sederhana itu, ia justru teringat kepada ibunya. Dulu ibunya sering berkata, selama masih ada dapur yang menyala, keluarga tidak akan benar-benar kelaparan. Kalimat itu membuat Nadia tersenyum tipis. Ia membuka koper. Buku resep tua milik ibunya berada paling atas. Sampulnya mulai pudar. Beberapa halaman bahkan hampir lepas. Di halaman pertama terdapat tulisan tangan yang sudah memudar. Makanan yang dimasak dengan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Nadia memeluk buku itu erat. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena merasa lemah, melainkan karena baru kali itu ia benar-benar merasa sendirian. Malam mulai turun. Ia duduk di lantai dapur sambil menghitung sisa tabungannya. Jumlahnya tidak banyak. Bahkan mungkin hanya cukup bertahan selama 2 bulan. Jika ia tidak segera mendapatkan penghasilan, semuanya akan berakhir. Ia lalu membuka buku resep satu persatu. Resep rawon, soto ayam, lontong cap gomeh, ayam bakar, rendang. Semuanya adalah resep yang dulu diajarkan ibunya sejak masih remaja. Saat itulah sebuah ide muncul. Ia memang tidak memiliki perusahaan, tidak punya modal besar, tidak punya kantor mewah. Tetapi ia masih memiliki kemampuan memasak. Kemampuan yang selama bertahun-tahun justru diremehkan Rian. Nadia mengambil buku tulis kosong. Ia mulai menghitung biaya bahan, keuntungan, harga jual, target pelanggan. Tangannya terus menulis hingga tengah malam. Semangat yang selama ini terkubur perlahan mulai hidup kembali. Ia sadar, mungkin inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tanpa siapapun. Di tempat lain, di sebuah restoran mewah, Rian sedang merayakan keberhasilannya mendapatkan proyek baru bersama para relasi bisnis. Salah seorang rekannya bertanya, "Bagaimana mantan istrimu?" Rian tertawa sambil mengangkat gelas. Paling sebentar lagi jadi penjual nasi kotak. Semua ikut tertawa. Tidak seorang pun menyadari. Ucapan yang keluar malam itu suatu hari nanti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Rian. Sementara itu, di kontrakan kecil yang hanya diterangi satu lampu dapur, Nadia menempelkan secari kertas di dinding. Di atas kertas itu ia menulis satu kalimat sederhana. "Aku akan bangkit dengan tanganku sendiri." Ia memandang tulisan itu lama, lalu tersenyum kecil. Di dalam hatinya, ia berjanji. Ia tidak akan kembali kepada orang yang pernah menghancurkan harga dirinya. Apapun yang terjadi, besok pagi akan menjadi langkah pertama. Langkah yang mungkin kecil, namun akan mengubah seluruh hidupnya. Dan tanpa Nadia sadari, di luar rumah kontrakan itu, seseorang berdiri memperhatikannya dari balik mobil berwarna hitam. Orang itu memandang lampu dapur yang masih menyala hingga larut malam. Lalu tersenyum tipis sebelum meninggalkan tempat itu tanpa diketahui siapapun. Fajar baru saja menyingsing ketika suara azan subuh menggema dari masjid kecil di ujung gang. Nadia telah terbangun sejak 1 jam sebelumnya. Ia berdiri di dapur kontrakan yang sempit sambil mengenakan celemek sederhana berwarna biru tua. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya masih menyimpan bekas kelelahan semalam, tetapi sorot matanya kini berbeda.
ada tekad yang mulai tumbuh. Setelah menunaikan salat, Nadia berdoa cukup lama. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan menjalani kehidupan yang baru. Bukan meminta jalan yang mudah, tetapi hati yang kuat untuk melewati setiap ujian. Begitu matahari mulai muncul, ia mengeluarkan sisa uang yang dimilikinya. Tidak banyak. Jumlah itu bahkan membuatnya harus menghitung berkali-kali agar tidak salah membeli kebutuhan. Ia mengambil tas kain lusuh lalu berjalan menuju pasar tradisional. Pasar mulai ramai. Para pedagang memanggil calon pembeli. Suara tawar-menawar bersahutan dari berbagai arah. Aroma sayur segar bercampur dengan bumbu dapur memenuhi udara pagi. Nadia mendatangi beberapa pedagang yang sudah dikenalnya sejak dulu. Namun sebagian besar hanya mengenalnya sebagai istri pengusaha sukses. Kini keadaan sudah berbeda. Bu Nadia. Seorang pedagang ayam tampak terkejut. Loh, kok belanja sendiri? Nadia hanya tersenyum. Iya, Bu. Mulai sekarang saya buka usaha kecil. Pedagang itu mengangguk pelan. Tatapannya seolah memahami sesuatu tanpa perlu dijelaskan. Kalau begitu ambil yang bagus saja. Nanti bayarnya belakangan kalau memang sedang sulit. Nadia langsung menggeleng. Terima kasih. Tapi saya ingin membayar semuanya. Pedagang itu tersenyum bangga. Masih sama seperti dulu. Ucapan sederhana itu membuat hati Nadia sedikit hangat. Setelah seluruh bahan terkumpul, ia pulang membawa 2 kantong besar yang terasa berat. Sesampainya di rumah, ia langsung bekerja tanpa berhenti. Memotong bawang, menghaluskan bumbu, mencuci sayuran, menanak nasi. Semua dilakukan sendiri. Sesekali ia membuka buku resep peninggalan ibunya. Bukan karena lupa, melainkan karena setiap tulisan tangan ibunya selalu memberinya semangat. Menjelang siang, aroma masakan mulai memenuhi rumah kontrakan. Tetangga sebelah yang bernama Bu Ratna sampai mengetuk pintu. Maaf ya, Bu, saya kira ada hajatan. Nadia tertawa kecil. Tidak, Bu, saya sedang mencoba membuka catering rumahan. Bu Ratna masuk sambil melihat meja makan yang dipenuhi berbagai lauk. Wangi sekali. Nadia tersenyum malu. Saya baru mulai. Bu Ratna mencicipi sedikit ayam bumbu kuning yang baru matang. Matanya langsung membesar. Ya Allah, ini enak sekali. Nadia tersenyum. Peninggalan resep ibu saya. Bu Ratna langsung berkata tanpa berpikir panjang. Besok arisan RT butuh konsumsi 30 kotak. Nadia terdiam beberapa detik. Benarkah? Iya. Asal rasanya seperti ini. Air mata Nadia hampir jatuh. Pesanan pertama, meskipun tidak besar, tetapi cukup membuat dadanya dipenuhi rasa syukur. Hari demi hari mulai berlalu. Arisan, pengajian, ulang tahun, rapat warga. Sedikit demi sedikit pesanan mulai berdatangan. Nadia mengerjakan semuanya seorang diri. Ia memasak sejak dini hari, mengemas makanan, lalu mengantarkannya menggunakan motor tua peninggalan ayahnya. Motor itu sudah berusia lebih dari 15 tahun. Suara mesinnya kasar, catnya mulai kusam. Tetapi motor itulah yang setiap hari menjadi saksi perjuangan Nadia. Tidak jarang motornya mogok di tengah jalan. Ia harus mendorongnya hingga ke bengkel. Meski begitu, Nadia tidak pernah mengeluh. Karena setiap pesanan yang sampai tepat waktu berarti ada harapan untuk melanjutkan hidup. Beberapa pelanggan mulai memberikan ulasan baik. Mereka menyukai rasa masakannya, porsi yang pas, harga yang jujur, pelayanan yang ramah. Dalam waktu 2 bulan, nama catering dapur Nadia mulai dikenal di beberapa perumahan sekitar. Suatu siang, Nadia menerima telepon. Selamat siang. Apakah benar ini catering dapur Nadia? Iya, benar. Kami dari kantor notaris di Jalan Ahmad Yani. Bulan depan kami ada seminar. Kami membutuhkan 150 kotak makan. Nadia membeku. 150 kotak. Itu adalah pesanan terbesar yang pernah diterimanya. Dengan suara bergetar ia menjawab. Insya Allah saya sanggup. Setelah telepon ditutup, Nadia terduduk di kursi. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mengangkat kedua tangannya. Terima kasih, ya Allah. Hari itu ia merasa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Namun kebahagiaan itu ternyata belum berlangsung lama. Keesokan harinya, Nadia sedang mengantar contoh menu ke kantor notaris. Motor tuanya berhenti di lampu merah. Saat itulah sebuah mobil mewah berhenti tepat di sampingnya.
Kaca mobil perlahan terbuka. Nadia langsung mengenali wajah yang ada di dalamnya. Rian. Di sampingnya duduk Fania dengan pakaian mahal dan tas bermerek. Mereka baru saja pulang dari makan siang bersama beberapa relasi bisnis. Rian menatap motor tua Nadia beberapa detik. Lalu tersenyum sinis. Wah, ternyata benar. Jadi kurir juga sekarang. Fania tertawa kecil. Aku sampai hampir tidak mengenalimu. Nadia menarik napas panjang. Ia memilih tetap diam. Namun Rian belum selesai. Katanya dulu mau membuktikan bisa hidup sendiri. Beginikah hasilnya? Ngebut kesana kemari naik motor rongsokan. Lampu lalu lintas masih merah. Beberapa pengendara mulai memperhatikan. Nadia tetap menundukkan kepala. Rian semakin puas. Oh ya? Aku dengar kamu buka catering. Boleh juga. Kalau nanti bangkrut, bilang saja. Aku masih punya uang untuk membelikanmu gerobak. Fania langsung tertawa lebih keras. Kasihan sekali. Padahal dulu tinggal di rumah mewah. Sekarang berkeringat di jalan. Nadia menggenggam setang motor erat. Dadanya terasa sesak. Namun ia memilih tidak membalas. Lampu akhirnya berubah hijau. Nadia menjalankan motornya perlahan. Tetapi suara Rian kembali terdengar dari belakang. Jangan lupa. Kalau jadi penjual nasi kotak terkenal, kirim satu buat kami. Tawa mereka menghilang bersama laju mobil mewah itu. Nadia terus mengendarai motor. Namun pandangannya mulai kabur karena air mata. Ia menepikan motor di bawah pohon besar. Beberapa menit ia hanya diam. Air mata akhirnya mengalir. Bukan karena hinaan itu, melainkan karena ia sadar. Orang yang dulu pernah menggenggam tangannya kini justru menjadi orang yang paling menikmati penderitaannya. Setelah menenangkan diri, Nadia mengusap wajahnya. Ia mengambil kotak contoh makanan yang hampir terlupakan. Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Sesampainya di kantor notaris, seluruh makanan dipresentasikan dengan baik. Para panitia mencicipi satu persatu menu yang ia bawa. Salah seorang di antara mereka berkata, "Masakan ibu sangat enak. Kami akan segera menghubungi setelah rapat." Harapan Nadia kembali muncul. Beberapa hari kemudian, telepon itu benar-benar datang. Pihak kantor resmi memesan 150 kotak makanan. Nadia begitu bahagia. Ia langsung mulai menghitung kebutuhan bahan baku. Namun jumlah pesanan sebesar itu tidak mungkin ia kerjakan sendirian. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan mencari seorang asisten. Melalui rekomendasi tetangga, datanglah seorang pemuda bernama Dedi. Usianya sekitar 25 tahun. Tubuhnya kurus. Pembawaannya sopan. Ia mengaku sudah lama membantu usaha catering bibinya di luar kota. Saya ingin bekerja sungguh-sungguh, Bu. Keluarga saya sedang kesulitan. Nadia melihat sorot matanya yang tampak tulus. Ia pun menerimanya. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Dedi bekerja dengan cekatan. Membantu memotong bahan. Mengangkat barang. Mengantar pesanan. Ia terlihat rajin dan tidak banyak bicara. Bu Ratna bahkan memuji Nadia. Syukurlah. Sekarang ibu punya orang yang bisa dipercaya. Nadia hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia juga merasa beruntung. Akhirnya ada seseorang yang mau membantunya membangun usaha kecil itu. Tanpa ia sadari, di tempat lain, Rian sedang menghadiri sebuah pertemuan bisnis. Seorang rekannya menunjukkan daftar vendor catering yang mulai naik daun di kota itu. Nama dapur Nadia terpampang di sana. Rian memicingkan mata. Lihat. Itu nama mantan istrimu. Rian tersenyum meremehkan. Paling juga sebentar. Usaha kecil seperti itu tidak akan bertahan lama. Namun entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka, ada perasaan yang sulit dijelaskan muncul di dalam hati Rian. Bukan takut, tetapi tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang perlahan bergerak di luar kendalinya. Sementara itu, di kontrakan kecil, Nadia dan Dedi mulai menyiapkan seluruh kebutuhan untuk pesanan terbesar pertama mereka. Seluruh bahan makanan telah dibeli. Bumbu telah disiapkan. Uang belanja yang tersisa disimpan rapi di dalam laci dapur. Nadia menatap semua itu dengan penuh harapan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang yang baru saja ia percaya sepenuhnya sedang memandangi laci tempat uang itu disimpan dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Malam sebelum hari pengiriman pesanan terbesar itu,
Dapur kontrakan Nadia masih dipenuhi aroma bumbu yang menguar ke seluruh ruangan. Panci-panci besar berjejer di atas kompor. Ayam telah dimarinasi. Beras sudah dicuci. Sayuran disimpan rapi di dalam lemari pendingin kecil yang hampir tidak lagi mampu menampung seluruh bahan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Namun Nadia dan Dedi masih bekerja. Nanti ibu istirahat saja. Bagian memotong bawang saya yang selesaikan. Nadia mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Dedi. Kalau bukan karena bantuanmu, mungkin pesanan ini tidak akan sanggup saya kerjakan. Dedi hanya tersenyum tipis. Sudah tugas saya. Jawaban itu membuat Nadia semakin yakin bahwa dirinya tidak salah memilih orang. Menjelang tengah malam, semua pekerjaan akhirnya selesai. Besok dini hari mereka hanya tinggal memasak lalu mengemas makanan. Nadia mengeluarkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya terdapat uang belanja yang masih tersisa untuk membeli bahan segar keesokan pagi. Dedi, besok kita berangkat ke pasar jam 4. Iya, Bu. Nadia memasukkan amplop itu ke dalam laci dapur. Lalu menguncinya. Setelah memastikan semua kompor mati, ia masuk ke kamar untuk beristirahat. Tubuhnya terasa sangat lelah. Tetapi hatinya penuh rasa syukur. Jika pesanan ini berjalan lancar, keuntungan yang diperoleh cukup untuk membeli kompor baru dan memperbaiki motor tuanya. Harapan itu membuatnya tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Namun sekitar pukul 3 dini hari, suara pintu dapur berderit pelan. Bayangan seseorang bergerak perlahan. Laci yang terkunci dibuka menggunakan sebuah kunci kecil yang entah dari mana asalnya. Beberapa menit kemudian, pintu kembali tertutup. Keadaan kembali sunyi. Pukul 4 pagi, alarm Nadia berbunyi. Ia segera bangun. Dengan penuh semangat ia menuju dapur. Namun langkahnya mendadak berhenti. Laci tempat menyimpan uang terbuka. Amplop coklat itu telah hilang. Nadia membeku. Ia membuka seluruh isi laci. Tidak ada. Ia memeriksa meja, lemari, rak. Semuanya kosong. Nggak mungkin. Bisiknya pelan. Jantungnya mulai berdegup semakin cepat. Ia segera mengetuk pintu kamar kecil yang biasa digunakan Dedi. 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 Tidak ada jawaban. Ia membuka pintunya perlahan. Kosong. Kasurnya rapi. Tasnya juga tidak ada. Nadia mulai panik. Ia mengambil telepon genggam. Nomor Dedi tidak bisa dihubungi. Sekali, 2 kali, 10 kali. Tetap sama. Nomornya tidak aktif. Tubuh Nadia terasa lemas. Ia perlahan duduk di lantai dapur. Matanya menatap kosong. Semua uang belanja telah hilang. Tanpa uang itu, ia tidak bisa membeli bahan segar. Pesanan 150 kotak makanan terancam gagal. Tangannya mulai gemetar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena uangnya, melainkan karena kepercayaan yang baru saja dihancurkan. Selama beberapa menit ia hanya menangis dalam diam. Lalu telepon dari pihak kantor notaris berbunyi. Ibu Nadia, persiapan sudah siap, kan? Nadia menelan ludah. Iya, sedang kami siapkan. Ia tidak sanggup mengatakan kenyataan yang sedang terjadi. Begitu telepon ditutup, ia memandang dapur yang penuh bahan setengah jadi. Jika pesanan gagal, bukan hanya uang muka yang harus dikembalikan, nama baik usahanya juga akan hancur. Ia bangkit perlahan. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Nadia berlari menuju lemari kecil di kamar. Di dalam sebuah kotak kayu terdapat cincin emas peninggalan almarhum ibunya. Cincin itu selama ini tidak pernah disentuh. Karena menjadi satu-satunya kenangan paling berharga, ia menggenggam cincin itu erat. Air matanya kembali mengalir. Maafkan aku, Bu. Hari ini aku benar-benar tidak punya pilihan. Beberapa menit kemudian, Nadia sudah berdiri di depan toko emas yang baru membuka pintunya. Pemilik toko memeriksa cincin tersebut. Emasnya bagus. Sayang sekali dijual. Nadia hanya tersenyum tipis. Hidup kadang memaksa kita melepaskan sesuatu yang paling kita sayangi. Setelah menerima uang hasil penjualan cincin, Nadia langsung berlari menuju pasar. Ia membeli seluruh bahan yang dibutuhkan. Tidak ada waktu lagi untuk bersedih. Sesampainya di rumah, ia langsung menyalakan semua kompor. Memasak seorang diri, mengaduk kuah, menggoreng ayam, membungkus nasi, mengangkat panci besar tanpa bantuan siapapun. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Tangannya mulai memerah karena terkena uap panas.
Tetapi ia terus bekerja, tanpa berhenti. Menjelang pukul 11 siang, 150 kotak makanan akhirnya selesai. Nadia menghela napas panjang. Tubuhnya hampir tidak sanggup berdiri. Namun pekerjaan belum selesai. Semua kotak harus segera dikirim. Ia meminjam mobil pikap milik tetangga dengan biaya seadanya. Bu Ratna ikut membantu menyusun makanan. Nadia, kamu yakin kuat? Nadia mengangguk. Harus kuat. Kalau hari ini aku gagal, mungkin tidak ada lagi orang yang percaya padaku. Mobil akhirnya berangkat menuju kantor notaris. Sepanjang perjalanan, Nadia terus berdoa dalam hati. Semoga semuanya berjalan lancar. Setibanya di lokasi, panitia langsung memeriksa seluruh pesanan. Satu persatu kotak dibuka. Mereka mencicipi makanannya. Beberapa orang saling berpandangan. Nadia menunggu dengan napas tertahan. Lalu seorang panitia tersenyum. Rasanya sangat enak. Lebih baik dari contoh menu kemarin. Nadia hampir tidak percaya. Seluruh makanan diterima. Tidak ada satupun komplain. Bahkan beberapa peserta seminar meminta kartu nama usaha Nadia. Hari itu menjadi keberhasilan terbesar sejak ia memulai bisnis kecilnya. Saat semua pekerjaan selesai, seorang pria parubaya menghampirinya. Ia mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya ramah. Ibu Nadia. Saya Budi. Saya salah satu peserta seminar. Saya ingin memesan catering untuk acara keluarga bulan depan. Nadia tersenyum bahagia. Tentu, Pak. Saya siap. Pak Budi mengangguk. Saya mendapat rekomendasi dari teman. Katanya ibu bukan hanya pandai memasak, tapi juga sangat jujur. Kalimat itu membuat Nadia sedikit terdiam. Jujur. Sebuah sifat yang justru membuatnya berkali-kali dimanfaatkan. Namun ia tetap percaya. Kejujuran tidak pernah benar-benar sia-sia. Di sisi lain kota, Dedi turun dari sebuah bus antar kota. Ia membuka tas hitam yang berisi uang hasil curiannya. Senyum puas terlihat di wajahnya. Namun belum sempat ia menghitung seluruh uang itu. Sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Dua pria bertubuh besar turun. Tanpa banyak bicara mereka menarik Dedi masuk ke dalam mobil. Apa? Apa salah saya? Salah satu pria itu berkata dingin. Bos ingin bertemu. Wajah Dedi langsung pucat. Mobil melaju meninggalkan terminal. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di sebuah gudang tua. Dedi dibawa masuk. Di dalam ruangan itu, seorang pria duduk membelakangi pintu. Ia mengenakan jas mahal. Tanpa perlu melihat wajahnya pun, Dedi langsung mengenali suara itu. Kamu ceroboh. Pria itu berbicara pelan. Tugasmu hanya membuat usaha Nadia gagal. Bukan menghilang sambil membawa semua uang. Tubuh Dedi mulai gemetar. Maaf, Pak. Saya tergoda. Pria itu berdiri perlahan. Tatapannya tajam. Karena keserakahanmu. Nadia justru berhasil menyelesaikan pesanan. Dedi semakin ketakutan. Maaf. Saya akan mengembalikan uangnya. Pria itu tertawa kecil. Terlambat. Lagi pula, masih banyak cara lain untuk menghancurkan usaha kecil itu. Pria tersebut berjalan mendekati jendela. Cahaya matahari sore menyinari sebagian wajahnya. Namun wajahnya tetap tidak terlihat jelas. Hanya suara dinginnya yang memenuhi ruangan. Mulai sekarang, permainan yang sesungguhnya baru dimulai. Sementara itu, di rumah kontrakan, Nadia sedang membereskan dapurnya yang berantakan setelah bekerja tanpa henti. Ia merasa semua ujian hari ini akhirnya berhasil dilewati. Namun ketika membuka telepon genggamnya, puluhan notifikasi mulai bermunculan. Seseorang telah mengunggah sebuah foto makanan dengan judul yang mengejutkan. Catering dapur Nadia diduga menggunakan bahan tidak layak. Unggahan itu mulai dibagikan ratusan kali hanya dalam beberapa jam. Nadia membaca setiap komentar dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. Beberapa orang mulai menulis, "Jangan pernah pesan di sini. Katanya murah karena pakai bahan jelek." Kasihan yang sudah makan. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Ia sama sekali tidak mengerti siapa yang memulai semua fitnah itu. Dan mengapa. Baru beberapa jam setelah keberhasilan terbesar dalam hidupnya, badai yang jauh lebih besar kembali datang menghantam. Pagi itu Nadia terbangun dengan perasaan yang jauh berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Biasanya ia membuka mata dengan semangat untuk menyalakan kompor.
Kini yang pertama kali ia lihat adalah layar telepon genggam yang dipenuhi puluhan pesan masuk. Sebagian besar bukan ucapan selamat, melainkan pembatalan pesanan. Nadia membuka satu demi satu. "Maaf, Bu, kami batalkan pesanannya." Setelah membaca berita yang beredar, keluarga kami memilih mencari catering lain. Semoga masalahnya segera selesai. Semakin banyak pesan yang dibaca, semakin berat napasnya. Dalam waktu kurang dari 1 malam, belasan pelanggan membatalkan pesanan. Tangannya mulai dingin. Ia segera membuka media sosial. Unggahan yang semalam hanya dibagikan ratusan kali kini telah menyebar ke berbagai grup warga. Foto nasi kotak dengan lauk yang tampak basi menjadi gambar utama. Padahal Nadia langsung mengenali makanan itu. Itu bukan hasil masakannya. Kemasan kotaknya berbeda. Logo usahanya pun terlihat ditempel secara kasar menggunakan aplikasi penyunting gambar. Namun kebanyakan orang tidak memeriksa sedetail itu. Mereka lebih cepat percaya daripada mencari kebenaran. Komentar-komentar terus bermunculan. Katanya enak, ternyata pakai bahan murahan. Untung belum sempat pesan. Kasihan pelanggan yang sudah makan. Nadia memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Selama hidupnya, ia tidak pernah menghadapi fitnah sebesar ini. Saat sedang berusaha menenangkan diri, telepon kembali berdering. Ia segera mengangkatnya. "Selamat pagi." Suara di seberang terdengar ragu. "Bu Nadia, kami dari panitia pernikahan minggu depan." "Iya, Pak. Maaf sekali. Kami membatalkan kerjasama." Nadia mencoba menjelaskan. "Pak, berita itu tidak benar. Kami belum bisa mengambil risiko." Telepon langsung terputus. Ruangan kembali sunyi. Nadia perlahan menurunkan teleponnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia belum sempat bangkit dari pengkhianatan Dedi. Kini usahanya kembali diguncang fitnah. Beberapa saat kemudian, Bu Ratna datang tergesa-gesa. "Nadia, kamu sudah lihat?" Nadia mengangguk pelan. Bu Ratna langsung duduk di sampingnya. Orang-orang mulai membicarakan ini di grup warga. "Saya sudah mencoba menjelaskan. Tapi mereka bilang tidak ada asap kalau tidak ada api." Kalimat itu membuat Nadia semakin sedih. Begitu mudah orang percaya kepada kabar buruk. Padahal tidak satu pun pernah datang melihat kenyataan. Bu Ratna menggenggam tangan Nadia. "Kamu jangan menyerah. Kami yang mengenalmu tahu semua itu bohong." Nadia tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya sudah benar-benar putus asa." Hari itu Nadia tetap memasak. Meskipun tidak ada pesanan besar. Ia percaya, jika berhenti hari ini, maka semua perjuangannya benar-benar selesai. Menjelang siang, ia memutuskan mendatangi salah satu pemasok ayam langganannya. Begitu sampai, pemilik toko tampak canggung. "Bu Nadia, saya sebenarnya sungkan." Nadia mulai merasa tidak enak. "Ada apa, Pak?" Pemilik toko menarik napas panjang. "Mulai minggu ini kami tidak bisa memasok bahan ke tempat Ibu." Nadia terdiam. "Mengapa?" "Soalnya beberapa pelanggan besar bertanya soal berita itu. Kami takut nama usaha kami ikut terkena dampaknya." Nadia menundukkan kepala. "Saya mengerti." Ia tidak marah. Karena ia tahu setiap orang sedang menjaga usahanya masing-masing. Namun kenyataan itu tetap menyakitkan. Ia berjalan keluar dengan langkah pelan. Baru beberapa meter meninggalkan toko, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Kaca mobil terbuka perlahan. Rian kembali muncul. Seperti biasa, dengan senyum yang membuat hati Nadia terasa semakin sesak. "Wah, aku dengar usahamu lagi ramai." Nadia tidak menjawab. Rian tertawa kecil. Sayangnya bukan ramai pesanan, tapi ramai fitnah. Fania yang duduk di sampingnya ikut tersenyum. "Aku sudah bilang, bisnis kecil seperti itu tidak akan bertahan lama." Nadia mencoba berjalan. Namun Rian kembali berkata, "Kalau mau, aku bisa membelikanmu satu kios kecil. Biar nanti kamu jual gorengan saja. Itu lebih cocok." Nadia berhenti. Untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka, ia menatap mata Rian dengan tenang. "Aku memang sedang jatuh. Tapi aku tidak pernah mengambil milik orang lain untuk berdiri." Senyum Rian perlahan memudar. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu tertawa lagi. "Kamu masih pintar bicara. Tapi lihat saja.
Sebentar lagi tidak akan ada lagi yang mau membeli masakanmu. Mobil itu kembali melaju, meninggalkan Nadia yang tetap berdiri tegak. Hatinya memang terluka, tetapi penghinaan tadi justru membuat tekadnya semakin kuat. Malam harinya, Nadia mulai memeriksa ulang seluruh foto yang beredar. Ia memperbesar gambar, mengamati setiap detail. Semakin diperhatikan, semakin jelas bahwa foto itu bukan hasil dapurnya. Kotak makannya berbeda. Jenis lauknya pun tidak pernah ada dalam menu usahanya. Seseorang memang sengaja membuat fitnah. Namun siapa? Ia belum memiliki jawabannya. Esok paginya, saat sedang membersihkan dapur, seorang pria paruh baya datang. Penampilannya sederhana, mengenakan kemeja kotak-kotak yang mulai pudar. Wajahnya tampak lelah. "Permisi. Apakah benar ini catering dapur Nadia?" "Iya, Pak. Saya bisa bantu." Pria itu melihat ke kanan dan kiri sebelum berbicara pelan. "Nama saya Hendra. Saya dulu bekerja di perusahaan milik Rian." Nadia langsung terdiam. "Ada apa, Pak?" Hendra menarik napas panjang. "Saya sudah mengundurkan diri 3 bulan lalu. Saya tidak tahan melihat banyak hal yang terjadi di sana." Nadia mulai merasa ada sesuatu yang penting. "Silakan masuk." Mereka duduk di ruang tamu kecil. Hendra tampak ragu-ragu. "Sebenarnya saya tidak punya bukti. Tapi saya mendengar pembicaraan yang membuat saya terus merasa bersalah." Nadia menatapnya serius. "Pembicaraan apa?" "Beberapa hari sebelum berita tentang catering ibu muncul, saya mendengar salah satu staf berkata, bos bilang usaha itu harus dihentikan sebelum menjadi besar." Nadia perlahan membeku. "Dihentikan?" Hendra mengangguk. "Waktu itu saya tidak mengerti. Tapi sekarang setelah melihat berita yang beredar, saya mulai curiga." Ruangan mendadak sunyi. Nadia mencoba mencerna semua ucapan itu. Apakah mungkin Rian, orang yang dulu menjadi suaminya, sanggup melakukan semua ini? Hendra melanjutkan, "Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan fitnah. Tapi saya yakin ini bukan kebetulan. Saya hanya ingin ibu berhati-hati." Setelah mengucapkan itu, Hendra pamit. Ia pergi tanpa meminta apapun. Nadia hanya mampu memandang kepergiannya dari balik pintu. Pikirannya semakin kacau. Ia belum memiliki bukti, tetapi perasaannya mengatakan, ada seseorang yang sengaja mengatur semua ini. Sore harinya, saat hampir menyerah, telepon kembali berdering. Nomor yang tidak dikenalnya muncul di layar. "Selamat sore. Apakah saya berbicara dengan Ibu Nadia?" "Iya. Saya Dimas, konsultan penyelenggara acara nasional." Nadia sedikit bingung. "Saya mendapat rekomendasi dari salah satu peserta seminar minggu lalu. Kami sedang mencari penyedia catering untuk sebuah acara berskala nasional." Napas Nadia langsung tertahan. Acara nasional. Nilainya pasti jauh lebih besar daripada seluruh pesanan yang pernah ia kerjakan. "Saya ingin mengundang ibu mengikuti proses seleksi. Apakah ibu bersedia?" Nadia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun ia segera menjawab, "Insya Allah saya bersedia." "Baik. Minggu depan kami tunggu presentasi proposal dan contoh menu." Telepon ditutup. Nadia masih berdiri memegang telepon. Di tengah fitnah yang menghancurkan usahanya, tiba-tiba muncul sebuah kesempatan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Harapan itu kembali menyala. Ia segera mulai menyusun proposal, menghitung kebutuhan, membuat daftar menu terbaik. Selama beberapa hari berikutnya, ia bekerja tanpa mengenal lelah. Setiap malam hanya tidur beberapa jam. Semua tenaga dicurahkan untuk kesempatan emas itu. Hingga akhirnya, hari presentasi pun tiba. Nadia datang lebih awal ke gedung tempat seleksi berlangsung. Ia membawa proposal yang telah disusun dengan sangat rapi. Contoh makanan juga telah dipersiapkan dengan sempurna. Panitia memintanya menunggu di ruang tunggu sebelum dipanggil. Nadia meletakkan map proposal di atas meja, lalu izin sebentar ke ruang kecil di ujung lorong untuk mencuci tangan. Tidak sampai 5 menit, ia kembali. Namun langkahnya langsung terhenti. Map biru yang berisi seluruh proposal itu telah menghilang. Kotak contoh makanan yang tadi berada di sampingnya juga lenyap tanpa bekas. Nadia memandang meja kosong itu dengan wajah pucat. Jantungnya berdetak begitu keras hingga seolah memenuhi seluruh ruangan. Seseorang baru saja mencuri seluruh harapan yang selama berhari-hari ia perjuangkan.
Nadia berdiri terpaku di depan meja yang kini kosong. Map biru berisi proposal, contoh menu, seluruh dokumen. Semuanya lenyap. Ia mengusap matanya berkali-kali, berharap semua itu hanya kesalahan penglihatan. Namun kenyataannya tetap sama. Tidak ada apa-apa di atas meja. Beberapa peserta lain mulai memperhatikannya. Seorang panitia menghampiri. "Maaf, Bu. Apakah ada yang bisa kami bantu?" Dengan suara bergetar Nadia menjawab. "Proposal saya hilang. Contoh makanan saya juga." Panitia terlihat terkejut. "Hilang?" "Iya. Baru beberapa menit saya tinggal." Panitia segera memanggil petugas keamanan. Mereka memeriksa seluruh ruangan, menanyakan kepada setiap peserta. Tetapi tidak seorang pun mengaku melihat siapa yang mengambilnya. Nadia mulai kehilangan harapan. Semua kerja keras selama hampir seminggu terasa sia-sia. Tak lama kemudian, seorang pria berkacamata yang tampaknya menjadi ketua panitia menghampirinya. "Bu Nadia, Ibu masih memiliki salinan proposal?" Nadia menggeleng pelan. "Saya hanya membawa satu." Pria itu menghela napas. "Kalau begitu kami tidak memiliki dokumen untuk dinilai." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Nadia. Ia menundukkan kepala. "Maaf. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi." Panitia saling berpandangan. Mereka juga tampak kebingungan. Baru kali itu ada kejadian seperti ini selama proses seleksi berlangsung. Saat suasana mulai hening, seorang wanita yang sejak tadi duduk di sudut ruangan tiba-tiba berdiri. Usianya sekitar 50 tahun. Wajahnya tegas tetapi teduh. "Saya melihat sesuatu." Semua orang langsung menoleh. Wanita itu melanjutkan. "Saat ibu tadi keluar, ada seorang pria memakai topi hitam masuk ke ruangan. Dia membawa sebuah map biru ketika keluar." Petugas keamanan langsung mencatat keterangannya. "Apakah ibu mengenali orang itu?" Wanita tersebut menggeleng. Wajahnya tertutup masker. Informasi itu membuat suasana semakin tegang. Ketua panitia segera berkata, "Kami akan memeriksa rekaman kamera pengawas." Nadia hanya mampu mengangguk. Beberapa menit kemudian mereka menuju ruang keamanan. Petugas memutar rekaman dari lorong menuju ruang tunggu. Semua mata tertuju pada layar. Terlihat Nadia keluar menuju ruang cuci tangan. Tidak lama kemudian, seorang pria bertopi hitam berjalan masuk. Gerak-geriknya sangat tenang. Kurang dari 1 menit. Ia keluar sambil membawa sesuatu yang menyerupai map. Namun saat petugas mencoba memperbesar gambar wajahnya, hasilnya buram. Topi dan masker menutupi hampir seluruh wajah. "Tidak bisa dikenali," kata petugas keamanan. Nadia menghela napas pelan. Harapan yang tadi sempat muncul kembali memudar. Namun ketika rekaman diputar dari sudut lain, petugas tiba-tiba menghentikan gambar. "Tunggu." Semua mendekat. Di layar tampak pria bertopi itu berbicara singkat dengan seseorang sebelum masuk ke ruang tunggu. Orang yang diajak berbicara mengenakan jas abu-abu. Wajahnya terlihat jelas. Nadia langsung mengenalinya. Dadanya mendadak berdebar. "Itu?" Ia hampir tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Pria dalam rekaman itu adalah Reno, mantan staf administrasi yang dulu bekerja di perusahaan Rian. Nadia masih mengingatnya. Reno sering membantu mengurus dokumen perusahaan saat dirinya masih mendampingi Rian. Mengapa Reno berada di tempat seleksi itu? Apa yang sedang dilakukannya? Ketua panitia memandang Nadia. "Ibu mengenalnya?" Nadia mengangguk perlahan. "Saya pernah bertemu. Tapi saya tidak tahu mengapa dia ada di sini." Petugas keamanan segera mencari keberadaan Reno. Namun namanya tidak tercatat sebagai peserta. Ketika seluruh gedung diperiksa, pria itu telah menghilang. Seolah sengaja datang hanya untuk beberapa menit. Nadia kembali terduduk. Pikirannya semakin kacau. Semua kejadian terasa terlalu kebetulan. Fitnah, pencurian uang, kini proposal yang hilang. Semuanya seperti bagian dari sebuah rencana besar. Ketua panitia kembali mendekatinya. "Bu Nadia, karena kejadian ini terjadi di area kami akan memberikan kesempatan." Nadia mengangkat wajahnya. "Kesempatan?" "Iya. Ibu boleh mempresentasikan usaha tanpa proposal. Asalkan mampu menjelaskan seluruh konsep secara langsung." Nadia terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapat kesempatan kedua. "Tapi contoh makanan saya?"
Ketua panitia tersenyum tipis. Kalau memang kualitas masakan ibu bagus, kami bisa menjadwalkan ulang sesi uji rasa besok pagi. Air mata Nadia hampir jatuh. Terima kasih. Sungguh terima kasih. Presentasi pun dimulai. Tanpa membaca catatan, tanpa melihat proposal, Nadia menceritakan seluruh konsep usahanya dari hati. Ia menjelaskan bagaimana setiap bahan dipilih langsung dari pasar. Bagaimana semua makanan dimasak tanpa mengurangi kualitas meski dalam jumlah besar. Ia juga menjelaskan filosofi yang diwariskan ibunya. Makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga kejujuran kepada orang yang memakannya. Ruangan menjadi sangat tenang. Beberapa juri terlihat mengangguk. Salah seorang bahkan mulai mencatat lebih banyak dibanding peserta sebelumnya. Selesai presentasi, Nadia membungkukkan badan. Terima kasih atas kesempatan ini. Ia keluar ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah presentasinya cukup, tetapi setidaknya ia telah memberikan yang terbaik. Malam itu, ia kembali ke kontrakan. Tanpa sempat beristirahat, ia kembali memasak contoh menu yang baru. Semua harus selesai sebelum pagi. Bu Ratna datang membantu. Nadia, kamu belum tidur? Nadia tersenyum kecil. Nanti saja. Masih ada kesempatan. Bu Ratna ikut mengiris sayuran. Kamu perempuan paling keras kepala yang pernah saya kenal. Nadia tertawa pelan. Bukan keras kepala. Saya hanya tidak ingin menyerah. Keesokan paginya, ia kembali ke lokasi seleksi. Kali ini contoh makanan diterima langsung oleh panitia. Para juri mencicipinya satu persatu. Ruangan kembali sunyi. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu salah satu juri berkata, rasanya sangat konsisten. Juri lain menambahkan, bumbunya seimbang. Ketua panitia hanya tersenyum sambil menulis sesuatu di lembar penilaian. Nadia tidak bisa membaca ekspresi mereka. Namun setidaknya, tidak ada wajah kecewa. Setelah seluruh proses selesai, panitia mengumumkan bahwa hasil seleksi tahap pertama akan keluar dalam beberapa hari. Nadia pulang dengan hati sedikit lebih tenang. Di sisi lain kota, di sebuah ruangan kantor yang luas, Rian sedang duduk bersama beberapa direktur perusahaan. Di hadapannya terdapat daftar perusahaan yang mengikuti tender catering nasional itu. Salah satu staf berkata, "Pak, perusahaan kecil bernama Dapur Nadia masih lolos ke tahap berikutnya." Rian mengangkat alis. "Masih lolos?" "Iya, Pak." Padahal sempat terjadi masalah saat presentasi. Rian mengetuk meja perlahan. Tatapannya berubah dingin. Berarti mereka masih belum menyerah. Seorang pria yang duduk di ujung meja berbicara pelan. "Perlu kita lakukan sesuatu lagi?" Rian tersenyum tipis. "Tidak. Kali ini biarkan mereka merasa hampir menang. Lalu jatuhkan mereka di saat yang paling sakit." Seluruh ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani membantah. Sementara itu, sore harinya, Nadia sedang membereskan dapur ketika teleponnya berbunyi. Nomor yang sama dari panitia seleksi muncul di layar. Tangannya langsung bergetar. Ia mengangkat telepon perlahan. "Selamat sore, Bu Nadia." "Iya." "Dengan senang hati kami sampaikan, Ibu lolos ke tahap akhir seleksi." Nadia menutup mulutnya. Air mata langsung mengalir. "Alhamdulillah. Terima kasih. Tetapi masih ada satu syarat terakhir." Jantung Nadia kembali berdegup lebih cepat. "Syarat apa, Pak?" "Kami akan melakukan kunjungan mendadak ke dapur produksi seluruh peserta. Semua fasilitas harus memenuhi standar. Kunjungan dilakukan dalam waktu 3 hari." Telepon ditutup. Nadia memandang sekeliling dapurnya. Kompornya sudah tua. Meja kerjanya sempit. Peralatan banyak yang mulai rusak. Ia sadar, jika panitia datang melihat kondisi dapurnya sekarang, kemungkinan besar ia akan gagal. Namun belum sempat memikirkan solusi. Seorang kurir datang membawa sebuah amplop tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Tulisan itu diketik rapi. "Kalau masih ingin usahamu selamat, mundurlah dari seleksi sebelum semuanya terlambat." Di bagian bawah, terdapat sebuah foto. Foto dapur kontrakan Nadia. Diambil dari luar jendela. Foto itu jelas baru saja diambil. Artinya, seseorang sedang mengawasinya. Dan orang itu kini semakin berani menunjukkan keberadaannya. Nadia menatap foto yang berada di tangannya cukup lama. Itu benar-benar dapurnya.
kompor tua, rak bumbu kayu, jendela kecil yang menghadap gang sempit. Semuanya sama persis. Foto itu diambil dari luar rumah. Artinya, seseorang baru saja berdiri sangat dekat dengan tempat tinggalnya. Bulu kuduk Nadia meremang. Ia segera membuka pintu depan. Gang kecil itu tampak sepi. Hanya beberapa anak yang sedang bermain sepeda. Seorang penjual sayur melintas sambil menawarkan dagangannya. Tidak ada siapapun yang tampak mencurigakan. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap tinggal. Malam itu Nadia hampir tidak bisa tidur. Setiap terdengar suara motor berhenti di depan rumah, ia langsung terbangun. Setiap ada langkah kaki melewati gang, jantungnya kembali berdegup lebih cepat. Bukan karena ia takut kehilangan harta, tetapi karena kini ia sadar. Ada orang yang sengaja mengawasi setiap langkahnya. Keesokan paginya, Bu Ratna datang membawa sarapan. "Nadia, wajahmu pucat sekali." Nadia memperlihatkan foto dan surat ancaman itu. Bu Ratna langsung terkejut. "Ya Allah, ini sudah keterlaluan. Kita laporkan saja." Nadia menghela napas pelan. "Tanpa bukti siapa pelakunya, saya tidak tahu harus mulai dari mana." Bu Ratna terdiam. Ia tahu Nadia benar. Surat tanpa nama dan sebuah foto memang sulit dijadikan petunjuk. Meski begitu, Nadia memutuskan tidak akan mundur. Justru ancaman itu membuatnya semakin yakin. Ada seseorang yang sangat takut melihat usahanya berkembang. Sepanjang hari ia mulai membersihkan dapur. Setiap sudut disikat hingga mengilap. Peralatan yang sudah kusam dicuci berkali-kali. Lantai dipel. Rak dirapikan. Meskipun sederhana, Nadia ingin menunjukkan bahwa kebersihan tidak selalu bergantung pada kemewahan. Namun semakin siang, masalah baru kembali datang. Telepon dari pemasok sayuran berbunyi. "Bu Nadia, maaf, kami tidak bisa mengirim pesanan besok." Nadia terkejut. "Kenapa, Pak?" "Pihak lain membeli seluruh stok kami. Sampai minggu depan." Nadia mulai merasa ada yang aneh. Baru saja telepon ditutup. Pemasok daging juga menelepon. Jawabannya sama. Stok habis. Beberapa menit kemudian, pemasok telur menyampaikan alasan yang hampir serupa. Nadia mulai mengerti. Ini bukan kebetulan. Seseorang sedang menutup semua jalan. Ia mencoba mencari pemasok lain. Namun sebagian besar juga menolak dengan alasan stok kosong. Bu Ratna yang melihat Nadia mondar-mandir mulai ikut cemas. Bagaimana? Semuanya menolak. Nadia mengangguk pelan. "Kalau begini, saya tidak bisa memenuhi standar saat inspeksi." Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Nadia, ia melihat perempuan itu benar-benar kehabisan akal. Sore harinya, saat Nadia sedang duduk sendirian di teras, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun perlahan. Tubuhnya kurus, kulitnya mulai keriput. Namun senyumnya terasa hangat. "Permisi. Apakah ini rumah Bu Nadia?" "Iya. Saya Pak Hasan. Saya dulu berteman dengan almarhum ayah ibu." Nadia langsung berdiri. "Ayah saya." Pak Hasan mengangguk. "Saya baru tahu kabar usaha ibu dari Bu Ratna. Saya punya kebun sayur dan peternakan kecil di luar kota. Mungkin tidak besar. Tapi kalau ibu membutuhkan bahan, saya ingin membantu." Nadia memandang pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya tidak tahu harus berkata apa." Pak Hasan tersenyum. "Dulu ayahmu pernah membantu keluarga saya. Hari ini giliran saya membalas." Air mata Nadia kembali jatuh. Di tengah begitu banyak orang yang ingin menjatuhkannya, masih ada orang yang datang tanpa meminta imbalan. Keesokan harinya, Pak Hasan benar-benar mengirim seluruh kebutuhan bahan. Sayur, ayam, telur, semuanya segar. Nadia kembali bersemangat. Ia segera mulai memasak. Menjelang siang, tim inspeksi akhirnya datang. Mereka memeriksa seluruh ruangan, kebersihan dapur, penyimpanan bahan, cara memasak, cara pengemasan. Semuanya diperhatikan dengan teliti. Nadia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Salah seorang anggota tim berkata, "Dapurnya memang kecil, tapi sangat bersih." Anggota lain mengangguk. Sistem penyimpanannya juga rapi. Nadia menghela napas lega. Setelah inspeksi selesai, ketua tim menghampirinya. "Terima kasih atas kerjasamanya. Hasilnya akan kami sampaikan bersama penilaian akhir."
Sekali lagi, Nadia harus menunggu. Namun kali ini ia merasa lebih yakin. Setidaknya, ia sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Beberapa hari kemudian, telepon dari panitia kembali datang. Bu Nadia, Ibu lolos seluruh proses teknis. Selamat. Nadia langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Syukur yang selama ini ia tahan akhirnya pecah menjadi tangisan. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung beberapa menit. Panitia melanjutkan. Masih ada tahap terakhir. Kami akan melakukan verifikasi integritas seluruh peserta. Nadia sedikit bingung. Verifikasi? Iya. Kami ingin memastikan seluruh peserta memiliki rekam jejak usaha yang baik. Telepon ditutup. Nadia kembali berdoa. Ia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Karena sejak awal ia membangun usahanya dengan jujur. Sementara itu, di gedung perusahaan milik Rian, suasana justru mulai memanas. Seorang staf berlari masuk ke ruang direktur. Pak, ada masalah. Rian mengangkat kepala. Masalah apa? Tim seleksi ternyata tidak hanya menilai harga dan kualitas. Mereka juga menyelidiki rekam jejak setiap perusahaan. Rian tampak tenang. Lalu, saya dengar mereka menggunakan auditor independen. Senyum Rian perlahan menghilang. Auditor independen. Ia tahu betul arti kalimat itu. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaannya memang berkembang sangat cepat. Namun ada beberapa proyek lama yang prosesnya tidak sepenuhnya bersih. Selama ini ia merasa semua sudah aman. Tetapi jika benar dilakukan pemeriksaan menyeluruh, keadaannya bisa berubah. Seorang pria yang duduk di samping Rian berkata pelan, Pak, bagaimana kalau kita menarik diri saja? Rian langsung menggeleng. Tidak. Kontrak ini terlalu besar. Kita harus menang. Bagaimanapun caranya. Di saat yang sama, seorang auditor independen sedang membuka berkas perusahaan satu demi satu. Ia berhenti ketika membaca nama PT Rian Sentosa Mandiri. Tatapannya berubah serius. Di sudut map itu terdapat beberapa catatan kecil yang belum pernah diperiksa sebelumnya. Ia mengambil telepon. Tolong kirim seluruh dokumen proyek 3 tahun terakhir. Saya ingin memeriksa semuanya. Perintah itu menjadi awal dari sesuatu yang belum diketahui siapapun. Sore harinya, Nadia sedang menutup pintu dapur ketika teleponnya kembali berbunyi. Nomor yang tidak dikenalnya muncul di layar. Selamat sore. Apakah saya berbicara dengan Bu Nadia? Iya. Saya mewakili penyelenggara acara nasional. Kami ingin mengundang Ibu menghadiri rapat final. Nadia tersenyum lega. Baik. Tetapi ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Napas Nadia kembali tertahan. Ada peserta lain yang mengajukan keberatan atas keikutsertaan usaha Ibu. Nadia terdiam. Keberatan? Iya. Mereka menuduh usaha Ibu belum layak mengikuti tender sebesar ini. Kami membutuhkan beberapa dokumen tambahan. Telepon berakhir. Nadia menatap langit sore yang mulai memerah. Ia sadar, lawan yang dihadapinya bukan hanya pesaing biasa. Mereka tidak sedang berlomba memberikan pelayanan terbaik. Mereka sedang berusaha memastikan dirinya tidak pernah mencapai garis akhir. Dan tanpa Nadia ketahui, di sebuah ruangan hotel, Rian baru saja menerima sebuah pesan singkat. Pak, semua sudah berjalan sesuai rencana. Rian tersenyum puas. Namun beberapa detik kemudian, pesan lain masuk dari nomor yang berbeda. Pak, auditor menemukan kejanggalan pada proyek lama perusahaan. Wajah Rian langsung berubah tegang. Untuk pertama kalinya, orang yang selama ini merasa mengendalikan seluruh permainan, mulai merasakan bahwa keadaan perlahan bergerak ke arah yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Pagi itu Nadia mengenakan kemeja putih sederhana dan blazer abu-abu yang sudah beberapa tahun tersimpan di dalam lemari. Pakaian itu pernah ia gunakan saat masih membantu Rian menghadiri pertemuan bisnis kecil belasan tahun lalu. Kini, ia memakainya untuk memperjuangkan mimpinya sendiri. Di depan cermin kecil yang tergantung di ruang tamu kontrakan, Nadia merapikan kerudungnya perlahan. Tidak ada perhiasan mahal, tidak ada tas bermerek. Hanya map hitam berisi dokumen tambahan yang diminta panitia. Ia menarik napas panjang. Ya Allah, bimbing langkahku hari ini. Bu Ratna yang sejak pagi menemaninya tersenyum hangat. Kamu pasti bisa. Nadia mengangguk. Semoga. Beberapa menit kemudian,
Ia berangkat menuju hotel tempat rapat final dilaksanakan. Gedung itu jauh lebih megah dibanding lokasi seleksi sebelumnya. Puluhan peserta dari berbagai perusahaan catering besar telah hadir. Sebagian datang bersama tim lengkap. Ada yang membawa staf pemasaran, konsultan, bahkan penasihat hukum. Sementara Nadia datang seorang diri. Beberapa peserta mulai memperhatikannya. Ada yang tersenyum ramah. Ada pula yang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Seorang pria berjas hitam berbisik kepada rekannya. Itu pemilik catering rumahan yang lolos. Rekannya tersenyum sinis. Mustahil dia menang. Nadia mendengar bisikan itu. Namun ia memilih berjalan terus. Ia sudah terlalu sering diremehkan. Kini hinaan tidak lagi membuatnya berhenti. Di ruang rapat utama, seluruh peserta diminta duduk sesuai nomor undian. Tidak lama kemudian, ketua panitia bersama beberapa anggota dewan penilai memasuki ruangan. Suasana langsung hening. Ketua panitia membuka rapat. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Tahap ini adalah penilaian terakhir. Kami tidak hanya mencari penyedia makanan. Kami mencari mitra jangka panjang. Semua peserta mendengarkan dengan serius. Kemudian layar besar di depan ruangan menyala. Muncul rincian proyek yang membuat hampir semua orang menarik napas. Acara nasional itu akan berlangsung selama 7 hari. Peserta lebih dari 25.000 orang. Nilai kontraknya mencapai puluhan miliar rupiah. Beberapa peserta langsung saling berpandangan. Nilainya jauh lebih besar daripada perkiraan mereka. Nadia perlahan menggenggam map di pangkuannya. Ia tidak pernah membayangkan bisa berada sedekat ini dengan kesempatan sebesar itu. Sesi presentasi pun dimulai. Satu persatu perusahaan besar maju. Mereka menampilkan video promosi, grafik, presentasi digital, daftar klien ternama. Tepuk tangan terdengar setiap kali presentasi selesai. Nadia memperhatikan semuanya. Ia sadar, jika hanya melihat kemewahan, ia memang jauh tertinggal. Akhirnya gilirannya tiba. Nadia berjalan menuju podium. Layar di belakangnya hanya menampilkan logo sederhana bertuliskan Dapur Nadia. Tidak ada video, tidak ada animasi, hanya beberapa foto dapur kecilnya. Beberapa peserta tampak tersenyum meremehkan. Nadia membuka presentasi dengan tenang. Saya tidak datang membawa perusahaan terbesar. Saya juga tidak datang dengan kantor paling megah. Tetapi saya datang membawa sesuatu yang tidak pernah saya kurangi sejak hari pertama memasak. Kejujuran. Ruangan langsung menjadi sunyi. Nadia melanjutkan. Setiap makanan yang keluar dari dapur kami, saya berani memberikannya kepada keluarga saya sendiri. Karena saya percaya. Kepercayaan pelanggan dibangun dari rasa tanggung jawab. Ia kemudian menjelaskan sistem kerja, pengawasan kualitas, pengelolaan bahan baku, cara menjaga kebersihan. Semua dijelaskan tanpa berlebihan. Setelah selesai, tidak ada tepuk tangan yang meriah. Namun beberapa juri terlihat saling bertukar pandangan. Tatapan mereka jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Salah seorang juri bertanya, "Bu Nadia, kalau nanti jumlah peserta bertambah 2 kali lipat, apakah Ibu sanggup?" Nadia menjawab tanpa ragu, "Saya tidak akan berjanji sebelum menghitung kemampuan. Tetapi jika diberi waktu mempersiapkan tim, saya siap." Jawaban itu membuat salah seorang juri tersenyum tipis. Presentasi selesai. Nadia kembali ke kursinya. Ia tidak tahu apakah jawabannya cukup. Namun setidaknya, ia telah berkata jujur. Menjelang siang, seluruh presentasi selesai. Ketua panitia kembali berdiri. Hasil akhir belum bisa diumumkan hari ini. Kami masih melakukan penilaian. Tetapi ada satu informasi penting. Semua peserta langsung memperhatikan. Selain proyek utama, kami juga sedang menyiapkan proyek nasional lain. Nilainya bahkan lebih besar. Suasana mendadak ramai. Beberapa peserta mulai berbisik. Ketua panitia melanjutkan. Perusahaan yang menunjukkan integritas terbaik akan diprioritaskan. Kalimat itu membuat Nadia sedikit terkejut. Sementara di sudut ruangan, wajah Rian yang menjadi perwakilan perusahaannya tetap tenang. Namun pikirannya mulai bekerja. Integritas berarti bukan hanya soal kemampuan. Sore harinya, Rian keluar dari hotel bersama 2 orang direktur. Salah satu dari mereka berkata, "Pak, perusahaan kecil itu cukup menarik perhatian juri." Rian tersenyum tipis. "Biarkan saja.
Perhatian belum tentu kemenangan. Tapi saya tidak mau mengambil risiko. Ia kemudian menghubungi seseorang. Pastikan semua dokumen tentang Nadia diperiksa. Cari kesalahan sekecil apapun. Kalau perlu, buat mereka menemukan kesalahan. Telepon ditutup. Rian masuk ke mobil dengan wajah puas. Ia masih yakin semua berada dalam kendalinya. Namun di waktu yang hampir bersamaan, di sebuah kantor auditor independen, seorang wanita muda membawa setumpuk dokumen kepada atasannya. "Pak, semua arsip perusahaan Rian sudah kami kumpulkan." Pria berkacamata itu mulai membuka satu persatu. Semakin lama wajahnya semakin serius. "Ini aneh." Wanita itu bertanya. "Apa yang aneh, Pak?" "Ada beberapa laporan pembayaran yang nilainya tidak sesuai. Mengapa selama ini tidak pernah diperiksa?" Wanita itu menggeleng. "Tidak tahu." Pria tersebut mengambil stabilo merah. Ia mulai memberi tanda pada beberapa halaman. Jumlahnya semakin banyak. Di sisi lain, Nadia baru saja tiba di rumah. Ia merasa tubuhnya sangat lelah. Namun ketika membuka pintu, ia melihat seseorang telah menunggu di teras. Pria itu mengenakan pakaian sederhana. Usianya sekitar 55 tahun. Ia berdiri sambil membawa map coklat. "Maaf, apakah saya mengganggu?" Nadia menggeleng. "Bapak siapa?" Pria itu tersenyum. "Nama saya Surya. Saya salah satu anggota tim penilai." Nadia langsung terkejut. "Silakan masuk." Pak Surya duduk dengan tenang. Tatapannya mengamati ruang tamu kecil yang sederhana. Tidak ada barang mewah. Tidak ada hiasan mahal. Hanya rak buku kecil dan beberapa tanaman di sudut ruangan. "Saya datang bukan untuk menilai lagi. Saya hanya ingin memastikan sesuatu." Nadia mulai bingung. "Memastikan apa, Pak?" Pak Surya tersenyum. "Selama proses seleksi, kami sengaja tidak hanya melihat presentasi. Kami juga mengamati bagaimana setiap peserta memperlakukan orang lain." Nadia terdiam. Pak Surya melanjutkan. "Kami melihat Ibu membantu peserta lain yang kesulitan membawa barang. Kami juga tahu Ibu tetap bersikap sopan kepada petugas kebersihan. Itu semua masuk dalam penilaian." Nadia benar-benar tidak menyangka. Ia melakukan semua itu karena memang terbiasa, bukan untuk mendapat nilai. Pak Surya kemudian menyerahkan sebuah map. "Ini bukan hasil seleksi. Hanya beberapa persyaratan tambahan. Tetapi saya ingin memberi satu nasihat. Jangan pernah berubah. Banyak perusahaan besar kehilangan kontrak bukan karena kualitasnya buruk, melainkan karena kehilangan kejujuran." Setelah mengucapkan itu, Pak Surya pamit. Nadia mengantarnya sampai depan pagar. Saat mobil Pak Surya menghilang di ujung gang, Nadia membuka map yang diberikan. Di dalamnya terdapat daftar persyaratan akhir. Namun di halaman terakhir, ada sebuah surat kecil. Tulisan tangan itu sangat singkat. "Teruslah bertahan. Masih ada orang yang percaya pada perjuanganmu." Nadia membaca kalimat itu berulang kali. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca. Di saat yang sama, di kantor Rian, seorang staf berlari masuk dengan wajah panik. "Pak, masalah besar." Rian mengangkat kepala. "Apalagi?" "Auditor meminta seluruh dokumen proyek lama. Mereka juga akan memanggil beberapa mantan karyawan." Wajah Rian perlahan berubah tegang. "Siapa yang dipanggil?" Staf itu menelan ludah. "Salah satunya Hendra." Nama itu membuat jantung Rian seolah berhenti sesaat. Karena Hendra adalah satu-satunya orang yang mengetahui beberapa rahasia yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Malam setelah rapat final terasa jauh lebih panjang bagi Rian. Ruang kerjanya yang biasanya menjadi tempat paling nyaman kini terasa menyesakan. Tumpukan dokumen memenuhi meja. Gelas kopi yang telah dingin sejak 2 jam lalu masih dibiarkan begitu saja. Tatapannya terus tertuju pada nama yang sejak sore tadi mengganggu pikirannya. Hendra. Mantan karyawan itu memang tidak pernah memiliki jabatan tinggi. Namun Hendra adalah orang yang bertahun-tahun menangani administrasi beberapa proyek penting perusahaan. Ia mengetahui terlalu banyak hal. Jika Hendra berbicara, masalah yang selama ini berhasil ditutup bisa kembali terbuka. Rian mengambil telepon. "Cari Hendra." Suara di seberang langsung menjawab. "Sudah kami coba, Pak. Dia tidak ada di rumah. Cari sampai ketemu. Jangan sampai dia bertemu auditor lebih dulu."
Telepon ditutup. Rian berjalan mondar-mandir di ruangannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia benar-benar merasa cemas. Sementara itu, Nadia sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di perusahaan mantan suaminya. Sejak pagi ia kembali bekerja seperti biasa, membersihkan dapur, mencatat pengeluaran, menjawab beberapa pelanggan lama yang mulai berani memesan kembali setelah fitnah sebelumnya mulai terbantahkan. Meskipun jumlah pesanan belum sebanyak dulu, setidaknya kepercayaan perlahan mulai kembali. Saat sedang menata bumbu di rak, Pak Hasan datang membawa beberapa keranjang sayuran. Panen hari ini lumayan banyak. Daripada dijual murah, lebih baik saya bawa ke sini. Nadia langsung tersenyum. Pak, saya harus bayar. Pak Hasan tertawa pelan. Nanti kalau usahamu sudah besar, baru saya tagih. Mereka sama-sama tertawa. Suasana hangat itu membuat Nadia sejenak melupakan semua tekanan yang sedang dihadapinya. Namun ketenangan itu kembali terusik. Sebuah truk besar berhenti tepat di depan gang. Beberapa pria turun sambil membawa papan kayu dan besi. Salah seorang dari mereka bertanya kepada warga, "Rumah Bu Nadia yang mana?" Nadia segera keluar. "Saya." Pria itu menunjukkan sebuah surat. "Kami mendapat perintah memasang pembatas sementara." Nadia mengernyit. "Pembatas?" "Iya." Katanya ada perbaikan saluran air. Beberapa menit kemudian, akses menuju rumah Nadia ditutup menggunakan pagar besi sementara. Motor masih bisa lewat. Namun mobil pengangkut barang sama sekali tidak dapat masuk. Bu Ratna langsung merasa ada yang janggal. "Loh, kemarin saya lewat sini. Tidak ada pemberitahuan apa-apa." Salah satu pekerja hanya mengangkat bahu. "Kami hanya menjalankan perintah." Nadia melihat ke arah jalan yang kini tertutup. Jika nanti mendapat pesanan besar, mobil pengangkut makanan tidak akan bisa masuk ke rumahnya. Perasaannya kembali tidak tenang. Siang harinya, ia mencoba mencari informasi ke kantor kelurahan. Petugas memeriksa daftar pekerjaan umum. Beberapa menit kemudian petugas itu menggeleng. "Maaf, Bu. Tidak ada proyek perbaikan saluran air di gang Ibu." Nadia terdiam. Lalu siapa yang memasang pembatas itu? Petugas kembali membuka berkas. "Kami juga tidak tahu." Jawaban itu membuat Nadia semakin yakin. Seseorang memang sengaja menghalangi usahanya. Di tempat lain, Rian menerima laporan dari salah satu bawahannya. "Pak, jalan menuju rumah Nadia sudah ditutup." Rian tersenyum puas. "Bagus. Kalau nanti dia menang, dia tetap tidak bisa mengirim makanan." Pria di depannya mengangguk. Tidak akan ada yang curiga. Rian menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia mulai merasa keadaan kembali berada di bawah kendalinya. Namun beberapa detik kemudian, telepon kantornya berbunyi. "Pak, auditor sudah menjadwalkan pemeriksaan lapangan besok pagi." Senyum Rian perlahan memudar. "Besok?" "Iya, Pak. Mereka meminta seluruh dokumen asli." Rian menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Wajahnya mulai kembali tegang. Sore menjelang, Nadia masih memikirkan jalan yang ditutup. Jika pembatas itu tidak segera dibuka, ia benar-benar akan kesulitan menjalankan usaha. Saat itulah Pak Hasan kembali datang. "Kenapa melamun?" Nadia menceritakan semuanya. Pak Hasan mendengarkan dengan tenang. Kemudian ia tersenyum. "Kalau jalan depan ditutup, masih ada jalan belakang." Nadia mengernyit. "Jalan belakang?" Pak Hasan mengangguk. "Dulu waktu ayahmu masih hidup, kami sering membawa hasil panen lewat kebun. Ada jalan kecil, langsung tembus ke jalan raya." Nadia membelalakkan mata. "Saya tidak pernah tahu." Pak Hasan tertawa kecil. "Karena sudah lama tidak dipakai. Mari saya tunjukkan." Mereka berjalan melewati belakang rumah. Semak-semak memang mulai menutupi jalan setapak itu. Namun setelah dibersihkan sedikit, terlihat jalur yang cukup lebar untuk dilewati mobil bak terbuka. Nadia tersenyum lebar. "Pak, ini bisa dipakai." Pak Hasan mengangguk. "Tentu. Besok kita bersihkan bersama." Nadia memandang jalan kecil itu dengan hati yang kembali dipenuhi harapan. Orang yang ingin menjatuhkannya mungkin berhasil menutup satu jalan. Tetapi ternyata masih ada jalan lain yang selama ini tidak pernah ia lihat. Keesokan paginya, beberapa warga datang membantu membersihkan jalur belakang.
Ada yang membawa cangkul. Ada yang menebang semak. Ada pula yang meratakan tanah. Bu Ratna membawa minuman untuk semua orang. Nadia, ternyata banyak yang sayang sama kamu. Nadia memandang warga yang bekerja tanpa diminta bayaran. Air matanya kembali menggenang. Selama ini ia merasa berjuang sendirian. Ternyata tidak. Masih banyak orang baik yang diam-diam berdiri di belakangnya. Di saat yang sama, tim auditor tiba di kantor perusahaan Rian. Mereka langsung memeriksa seluruh dokumen. Satu persatu map dibuka. Satu persatu laporan dibandingkan. Suasana kantor menjadi sangat tegang. Rian mencoba tetap tenang. Namun telapak tangannya mulai berkeringat. Seorang auditor mengangkat sebuah berkas. Pak Rian, boleh kami melihat dokumen pendukung pembayaran ini? Rian segera memberi isyarat kepada staf. Dokumen diberikan. Auditor membukanya perlahan. Lalu saling berpandangan dengan rekannya. Ada perbedaan angka. Rian mencoba tersenyum. Mungkin hanya kesalahan administrasi. Auditor tidak langsung menjawab. Ia hanya memberi tanda pada halaman itu. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan perbedaan lain. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Jumlahnya semakin banyak. Wajah Rian mulai kehilangan ketenangannya. Menjelang sore, di rumah Nadia, telepon kembali berbunyi. Nomor dari panitia seleksi muncul di layar. Selamat sore, Bu Nadia. Iya, Pak. Kami ingin memberi informasi. Besok akan dilakukan rapat penentuan pemenang. Jantung Nadia langsung berdegup lebih cepat. Baik, Pak. Namun kami juga ingin menyampaikan. Penilaian sangat ketat. Selisih nilai seluruh peserta sangat tipis. Telepon ditutup. Nadia memejamkan mata. Besok, segalanya akan ditentukan. Ia tidak tahu apakah akan menang atau kalah. Tetapi ia yakin, apapun hasilnya, ia tidak akan menyesali perjuangannya. Sementara itu, di kantor auditor, seorang petugas baru saja menerima sebuah map tambahan. Map itu dikirim oleh seseorang tanpa nama. Di dalamnya terdapat salinan beberapa dokumen lama perusahaan Rian. Lengkap dengan catatan transaksi yang selama ini tidak pernah muncul dalam laporan resmi. Auditor utama membuka halaman pertama. Matanya langsung membesar. Ia segera memanggil seluruh tim. Besok pagi, kita periksa semua transaksi ini. Kalau dokumen ini asli, maka kasusnya jauh lebih besar daripada yang kita perkirakan. Di sudut bawah map itu, tidak ada nama pengirim. Hanya sebuah kalimat pendek yang diketik rapi. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Tanpa diketahui siapapun, seseorang akhirnya mulai membalas semua permainan yang selama ini dilakukan Rian. Dan orang itu masih menjadi misteri. Pagi itu udara terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Nadia hampir tidak menyentuh sarapannya. Secangkir teh hangat di atas meja hanya berkurang sedikit. Tangannya terus menggenggam tas berisi dokumen terakhir yang diminta panitia. Hari ini bukan sekadar pengumuman pemenang. Hari ini adalah penentuan arah hidupnya. Jika gagal, ia akan kembali memulai semuanya dari awal. Namun jika berhasil, usaha kecil yang selama ini diperjuangkan dengan air mata akan memasuki babak baru yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelum berangkat, Nadia menunaikan salat 2 rakaat. Ia mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, kalau ini memang jalan terbaik, mudahkanlah. Kalau bukan, berikan aku hati yang lapang untuk menerimanya. Setelah mengusap wajahnya, ia tersenyum tipis. Apapun hasilnya, ia telah memberikan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Di hotel tempat pengumuman berlangsung, suasana jauh lebih ramai dibanding rapat sebelumnya. Para peserta datang dengan pakaian terbaik. Sebagian membawa tim, sebagian membawa penasihat hukum. Semua berharap nama perusahaan merekalah yang akan dipanggil. Nadia kembali datang seorang diri. Namun kali ini, beberapa peserta yang sebelumnya meremehkannya justru menyapa dengan ramah. Mereka mulai menyadari, perempuan sederhana itu bukan sekadar peserta pelengkap. Ia benar-benar menjadi salah satu kandidat kuat. Di sisi lain ruangan, Rian baru saja memasuki aula. Ia mengenakan jas hitam mahal dengan langkah penuh keyakinan. Beberapa relasi bisnis langsung menghampirinya. Selamat dulu, Pak. Saya yakin perusahaan Bapak yang menang. Rian tersenyum penuh percaya diri. Tunggu saja pengumumannya. Meskipun di dalam hatinya masih tersimpan kecemasan tentang pemeriksaan auditor,
Ia berusaha menutupinya. Kontrak ini terlalu penting. Jika menang, reputasi perusahaannya akan tetap terjaga. Beberapa menit kemudian, seluruh peserta diminta memasuki ruang utama. Ketua panitia naik ke atas panggung. Di belakangnya berdiri seluruh anggota dewan penilai. Suasana menjadi sangat hening. Ketua panitia membuka map berwarna hitam. Terima kasih kepada seluruh peserta. Proses seleksi kali ini adalah salah satu yang paling ketat. Setelah melalui penilaian kualitas, integritas, kapasitas produksi, dan verifikasi lapangan, kami telah mengambil keputusan. Jantung Nadia berdetak semakin cepat. Rian juga mulai menatap panggung tanpa berkedip. Ketua panitia melanjutkan. Sebelum mengumumkan pemenang, kami ingin menyampaikan. Salah satu peserta dinyatakan gugur. Ruangan langsung dipenuhi bisikan. Semua saling memandang. Ketua panitia membuka lembar berikutnya. Peserta tersebut dinyatakan gugur karena adanya temuan dalam proses verifikasi administrasi. Wajah Rian mulai berubah. Entah mengapa, dadanya mendadak terasa tidak nyaman. Kemudian, nama perusahaan yang gugur disebutkan. PT Rian Sentosa Mandiri. Suasana aula langsung sunyi. Beberapa peserta saling berpandangan. Ada yang tampak terkejut. Ada pula yang tidak percaya. Rian langsung berdiri. Ini tidak mungkin. Ketua panitia tetap tenang. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan independen. Kami tidak dapat melanjutkan kerjasama sampai seluruh proses verifikasi selesai. Rian mengepalkan kedua tangannya. Saya keberatan. Saya berhak mendapat penjelasan. Ketua panitia mengangguk. Bapak akan menerima penjelasan secara resmi. Tetapi keputusan hari ini tidak berubah. Wajah Rian memerah. Ia merasakan puluhan pasang mata kini tertuju kepadanya. Untuk pertama kalinya, orang yang selalu tampil paling percaya diri itu merasakan malu di depan banyak orang. Ketua panitia kembali membuka lembar terakhir. Selanjutnya, pemenang kontrak penyedia catering nasional tahun ini adalah... Ruangan kembali hening. Nadia bahkan hampir tidak berani bernapas. Layanan catering dapur Nadia. Beberapa detik, Nadia hanya terdiam. Ia merasa salah mendengar. Sampai suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Air matanya langsung mengalir. Tangannya menutup mulut. Tubuhnya bergetar. Ia benar-benar tidak menyangka. Ketua panitia tersenyum. Selamat, Bu Nadia. Silakan naik ke panggung. Dengan langkah yang masih gemetar, Nadia berjalan ke depan. Seluruh perjalanan hidupnya seperti berputar kembali di dalam ingatan. Rumah kontrakan, motor tua, pengkhianatan Dedi, fitnah, ancaman, proposal yang dicuri. Semua penderitaan itu kini terasa seperti jalan panjang menuju momen ini. Ketika menerima map kontrak, tangannya masih bergetar. Ketua panitia menjabat tangannya erat. Terima kasih. Karena telah membuktikan bahwa usaha kecil juga mampu memberikan kualitas terbaik. Ruangan kembali dipenuhi tepuk tangan. Namun tidak semua orang bertepuk tangan. Rian masih berdiri di tempatnya. Tatapannya penuh kemarahan. Ia memandang Nadia yang kini berdiri di atas panggung. Perempuan yang dulu ia usir sambil membawa koper tua. Kini menerima kontrak yang selama ini ia yakini akan menjadi miliknya. Usai acara, beberapa wartawan langsung mengerubungi Nadia. Bu, bagaimana perasaan ibu setelah memenangkan kontrak sebesar ini? Nadia tersenyum dengan mata yang masih basah. Saya hanya bersyukur. Semua ini terjadi karena pertolongan Allah. Serta dukungan orang-orang baik yang tidak pernah berhenti percaya kepada saya. Jawaban itu langsung menjadi perhatian banyak orang. Di sisi lain, Rian keluar dari aula dengan wajah gelap. Belum sempat mencapai mobilnya. Telepon genggamnya berbunyi. Nomor dari kantor auditor. Ia langsung mengangkat. Ada apa? Suara di seberang terdengar sangat serius. Pak, kami baru menerima surat resmi. Seluruh rekening perusahaan untuk sementara dibekukan. Rian membeku. Dibekukan. Iya. Karena proses penyelidikan memasuki tahap lanjutan. Wajah Rian langsung pucat. Belum selesai sampai di situ. Telepon lain kembali masuk. Kali ini dari Direktur Keuangan. Pak, 2 investor utama menarik seluruh pendanaan. Apa? Mereka tidak ingin terlibat selama penyelidikan berlangsung.
Rian mulai kehilangan keseimbangan. Ia bersandar pada pintu mobil. Dadanya terasa sesak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia kehilangan kontrak terbesar, investor, dan akses keuangan perusahaan. Namun badai itu ternyata belum berakhir. Sore harinya, di kantor perusahaan, beberapa penyidik bersama auditor datang membawa dokumen resmi. Seluruh ruang administrasi mulai diperiksa. Komputer diamankan. Berkas-berkas disegel. Para karyawan saling memandang dengan wajah cemas. Tidak sedikit yang mulai menangis. Mereka takut kehilangan pekerjaan. Rian hanya mampu berdiri memandangi semua itu. Ia ingin menghentikan semuanya, namun tidak lagi memiliki kuasa. Di tengah kekacauan itu, seorang auditor menghampirinya. "Pak Rian, kami juga menerima beberapa dokumen tambahan." Dokumen itu menjelaskan aliran dana yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Rian menatap auditor itu dengan wajah pucat. "Siapa yang memberi dokumen?" Auditor menggeleng. "Pengirimnya tidak mencantumkan nama. Namun seluruh data yang kami periksa, sampai saat ini, semuanya terbukti sesuai." Kalimat itu membuat lutut Rian hampir kehilangan tenaga. Ia sadar, ada seseorang yang selama ini diam, kini mulai membuka satu demi satu rahasia yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan. Dan orang itu masih belum menunjukkan wajahnya. Hujan turun perlahan membasahi halaman kantor perusahaan milik Rian. Gedung yang dulu selalu dipenuhi tamu, relasi bisnis, dan kendaraan mewah kini tampak berbeda. Beberapa mobil operasional sudah tidak berada di tempatnya. Logo perusahaan yang selama bertahun-tahun menjadi lambang kebanggaan mulai kehilangan wibawanya. Di dalam ruang rapat utama, suasana sangat sunyi. Tidak ada lagi pembicaraan tentang proyek baru. Tidak ada lagi rencana ekspansi. Yang terdengar hanya suara lembar demi lembar dokumen yang sedang diperiksa auditor. Rian duduk di ujung meja. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena hampir semalaman tidak tidur. Direktur keuangan masuk dengan langkah tergesa-gesa. "Pak, ada kabar lagi?" Rian mengangkat wajah perlahan. "Apa?" 3 klien besar resmi membatalkan kontrak. Rian memejamkan mata. Belum sempat ia menjawab, seorang staf lain kembali masuk. "Pak, beberapa pemasok juga menghentikan kerjasama sampai penyelidikan selesai." Rian hanya tertunduk. Satu demi satu. Semua yang dahulu begitu mudah ia dapatkan, kini pergi tanpa bisa ia cegah. Beberapa karyawan mulai saling berpandangan. Mereka sadar, perusahaan yang selama ini menjadi tempat mereka mencari nafkah sedang berada di ambang kehancuran. Di sisi lain kota, suasana di dapur milik Nadia justru sangat berbeda. Rumah kontrakan kecil itu kini dipenuhi aktivitas. Beberapa kompor baru telah berdiri berjajar. Meja kerja tambahan dipasang di bagian belakang. Belasan warga sekitar ikut membantu mempersiapkan produksi. Bu Ratna bertugas mencatat pesanan. Pak Hasan mengawasi pengiriman bahan baku. Beberapa ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan kini sibuk mengemas makanan. Tawa mulai terdengar di dalam dapur. Namun Nadia tidak pernah lupa dari mana semua ini bermula. Setiap pagi, ia masih datang paling awal. Masih membersihkan meja sendiri. Masih mencicipi setiap masakan sebelum dikirim. Karena baginya, kesuksesan bukan alasan untuk berubah menjadi sombong. Suatu siang, Ketua Panitia Proyek Nasional datang mengunjungi dapur. Beliau tersenyum melihat seluruh proses produksi. "Bu Nadia, saya senang. Ibu tetap mempertahankan kualitas." Nadia mengangguk. "Saya hanya menjalankan amanah." Ketua Panitia tersenyum. "Itulah sebabnya kami ingin menyampaikan kabar baik." Nadia memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Panitia pusat sangat puas dengan hasil pekerjaan ibu. Mereka menawarkan perpanjangan kerjasama untuk beberapa proyek berikutnya. Nadia kembali terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa dapur kontrakan kecil itu kini dipercaya menangani proyek-proyek berskala nasional. Beberapa minggu kemudian, proses penyelidikan terhadap perusahaan Rian semakin berkembang. Berbagai dokumen yang selama ini disembunyikan akhirnya berhasil ditemukan. Beberapa transaksi tidak sesuai. Beberapa laporan dibuat tidak sebagaimana mestinya. Seluruh temuan itu membuat para investor kehilangan kepercayaan. Harga aset perusahaan terus menurun. Bank mulai menghentikan fasilitas pembiayaan. Satu demi satu cabang perusahaan terpaksa ditutup.
Ratusan karyawan kehilangan pekerjaan. Rian berjalan menyusuri ruang kantor yang kini hampir kosong. Lampu-lampu mulai dimatikan. Meja-meja kerja tidak lagi dipenuhi aktivitas. Beberapa ruangan bahkan sudah dikunci. Ia berhenti di depan jendela besar. Dulu, dari tempat itu ia sering memandang kota sambil merasa telah menaklukkan segalanya. Hari ini, pemandangan yang sama justru mengingatkannya pada semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Bukan karena ia gagal membangun perusahaan, melainkan karena kesombongan membuatnya lupa menghargai orang yang dulu berdiri di sampingnya. Tidak lama kemudian, rahasia tentang pengirim dokumen kepada auditor akhirnya terungkap. Bukan Hendra, bukan pula mantan karyawan lainnya, melainkan Reno, mantan staf administrasi yang pernah terlihat dalam rekaman kamera pengawas. Selama bertahun-tahun, Reno menyimpan salinan berbagai dokumen penting karena takut suatu hari akan dijadikan kambing hitam. Ketika mengetahui Nadia terus menjadi sasaran fitnah, ia memutuskan menyerahkan seluruh salinan itu kepada auditor. Bukan untuk membalas dendam, tetapi karena tidak ingin kebohongan terus merugikan orang lain. Hendra kemudian membenarkan seluruh isi dokumen tersebut. Penyelidikan pun menjadi semakin jelas. Semua kepingan yang selama ini tersebar akhirnya menyatu. Rian tidak lagi dapat mengelak. Beberapa bulan berlalu, dapur Nadia resmi pindah ke bangunan yang jauh lebih luas. Bukan gedung mewah, tetapi bersih, modern, dan mampu menampung lebih banyak karyawan. Di depan bangunan itu terpasang sebuah papan sederhana. Dapur Nadia. Di bawahnya terdapat kalimat kecil. Masakan jujur dari hati. Pada hari peresmian, puluhan warga datang. Bu Ratna tersenyum bangga. Pak Hasan berdiri di samping Nadia. Mereka sama-sama terharu melihat perubahan yang terjadi. Di tengah acara, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang. Seorang pria turun perlahan. Tubuhnya tampak lebih kurus. Jas mahal yang dulu selalu dikenakannya kini berganti pakaian sederhana. Wajahnya penuh kelelahan. Nadia langsung mengenalinya. Rian. Beberapa orang yang melihat kedatangannya mulai saling berbisik. Rian melangkah mendekat. Tidak ada lagi senyum angkuh. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Ia berdiri beberapa langkah di depan Nadia. Untuk beberapa saat, tidak ada satu kata pun yang keluar. Akhirnya Rian berbicara dengan suara lirih. Aku datang bukan untuk meminta apapun. Nadia hanya memandangnya dengan tenang. Rian menarik napas panjang. Aku hanya ingin mengatakan, aku salah. Kalimat itu terdengar sangat berat keluar dari mulutnya. Aku terlalu sombong. Aku lupa. Perusahaan yang kubanggakan juga dibangun oleh pengorbananmu. Nadia tetap diam. Rian melanjutkan. Dulu, aku menertawakan dapur kecilmu. Sekarang, dapur itu justru menjadi tempat yang memberi harapan bagi banyak orang. Matanya mulai berkaca-kaca. Sedangkan aku kehilangan hampir semuanya. Suasana menjadi sangat hening. Semua orang menunggu jawaban Nadia. Perempuan itu tersenyum pelan. Bukan senyum kemenangan. Bukan pula senyum mengejek. Melainkan senyum seseorang yang telah berhasil berdamai dengan masa lalunya. Aku sudah memaafkanmu. Rian menatap Nadia dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Tapi memaafkan bukan berarti mengulang masa lalu. Nadia melanjutkan dengan suara tenang. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Dulu kamu memilih meninggalkan orang yang percaya kepadamu. Hari ini, aku memilih melanjutkan hidup tanpa membawa kebencian. Tidak ada nada marah dalam suaranya. Justru ketenangan itulah yang membuat hati Rian terasa semakin sesak. Ia menundukkan kepala. Tidak ada lagi alasan untuk membela diri. Karena semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan-keputusannya sendiri. Perlahan, Rian berbalik. Ia melangkah meninggalkan tempat itu seorang diri. Saat hampir mencapai gerbang, ia menoleh sekali lagi. Dilihatnya para karyawan tertawa sambil bekerja. Warga sekitar saling membantu. Mobil-mobil pengiriman keluar masuk membawa pesanan. Dapur kecil yang dulu pernah ia hina, kini telah tumbuh menjadi sumber penghidupan bagi begitu banyak keluarga. Sementara dirinya harus memulai kembali hidup dari titik yang hampir sama seperti bertahun-tahun lalu. Nadia memandang kepergian Rian tanpa sedikit pun rasa benci. Ia kemudian menatap papan nama usahanya. Dalam hati ia teringat pada tulisan almarhum ibunya di buku resep yang kini selalu ia simpan di ruang kerja.
Makanan yang dimasak dengan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kini Nadia benar-benar memahami makna kalimat itu. Bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang kehidupan. Kejujuran mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menang. Namun ketika kemenangan itu datang, tidak ada kesombongan yang mampu menghentikannya. Langit sore tampak cerah. Angin berembus pelan membawa aroma masakan dari dapur yang kini selalu dipenuhi harapan. Di tempat itulah Nadia memulai lembaran hidup yang baru. Bukan sebagai perempuan yang pernah diusir dan dihina, melainkan sebagai perempuan yang membuktikan bahwa kerja keras, kejujuran, kesabaran, dan pertolongan Allah mampu mengubah luka menjadi kekuatan, serta penghinaan menjadi awal dari sebuah keberhasilan yang tidak pernah disangka siapapun.